warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat alaihi salam, semoga dia melahirkan nanti dalam salawatnya. Pertama-tama mungkin ada sambutan dari Pak Ketua Aliansi Bapak Sartono, ya walaupun sedikit kata, monggo silakan karena ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Ami, Mbak siapa? Ida yang udah mau belajar bekam di program unggulannya dari Aliansi. Insya Allah kedepannya ada banyak manfaatnya buat kita pribadi, lingkungan, dan insya Allah jadi penghasilannya juga. Kalau dari saya itu aja, terima kasih. Insya Allah kedepannya selalu bersama, belajar bareng-bareng. Kita juga semuanya di sini juga sama lagi belajar juga, belajar buat pribadi, buat keluarga, buat lingkungan kita insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Aliansi Bapak Sartono. Selanjutnya yaitu nanti akan dipandu materi pada malam hari ini Mas Ruri. Selanjutnya nanti ada praktek, mungkin Mbak Cici atau Mbak Sri Lestari. Mungkin langsung aja waktu kami persilakan Bro Ruri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat rekan-rekan Aliansi Warga RW 01. Di sini saya mau diberikan kesempatan, pengalaman yang baru. Terima kasih buat Ketum Pak Sartono, terus Ketua Divisi BBM-nya Pak Kung Gito, sama yang kita hormatin Tabib Upai, ya kan. Untuk rekan-rekan yang baru, sama-sama tadi udah Ketum bilang kita di sini belajar sama-sama belajar. Saya juga baru, makanya sama-sama belajar bareng-bareng lah kita. Oke, untuk memulai penyampaian materi, yang pertama, bekam itu apa sih? Bekam itu kalau sejarah ya, yang disampaikan sama Tabib Upai, bekam itu ilmu langit. Jadi Rasulullah diperlihatkan cara berbekam itu waktu dia Isra Mi'raj. Waktu dia Isra Mi'raj oleh malaikat, dan makanya Rasulullah ada hadis Rasul yang sebaik-baiknya pengobatan penyakit adalah berbekam. Itu hadis riwayat Ahmad kelima 9, 15 dan 19, atau hadis riwayat Ibnu Majah 3477. Dan bekam itu kalau kita kenal itu cuping atau metode pengeluaran darah kotor atau racun tubuh melalui kulit dengan menggunakan alat khusus. Dengan prinsipnya dia divakum, yang itu udah digunakan ribuan tahun yang lalu. Mungkin kalau sejarah bekam itu dari bahasa Arab, hijamah itu artinya menghisap darah kotor. Metode pengobatannya yang tadi bilang dikenalnya ada ribuan tahun yang lalu di berbagai kebudayaan. Di Mesir kuno juga ada, dia malah 1500 sebelum Masehi. Kalau dari kitab
Ebers papyrus sama tekniknya menghisap darah menggunakan tanduk atau gelas untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Terus di Tiongkok kuno itu dikenal dengan baguan. Baguan ya sama, dia melancarkan energi, qi dan darah. Biasanya dipakai untuk pengobatan nyeri otot, pilek dan gangguan pencernaan. Kalau di Yunani atau Romawi, Hippocrates, Bapak Tiongkok di 460 sampai 377 sebelum Masehi. Ini sama nih. Kedokteran dunia menyarankan teknik bekam untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang berlebihan dalam tubuh. Oke. Untuk 3 jenis bekam, kalau yang dipelajarin di aliansi BBM itu ada 4. Bekam kering, bekam basah, bekam api, bahma bekam seluncur. Kita bahas satu-satu. Kalau untuk bekam kering, dia menggunakan kop tanpa luka, hanya menarik kulit untuk melancarkan peredaran darah dan energi. Terus kalau untuk bekam basah, intinya prosesnya sama kayak bekam kering, cuman kalau bekam setelah kop dilepas, dia ada kulit di sayat-sayat tipis untuk mengeluarkan darah statis atau stagnan blood dan racun. Terus kalau untuk bekam seluncur, message cupping, kopnya digerakkan di atas kulit dengan minyak urut. Terus untuk terapi otot. Dan keempat, bekam api. Ini menggunakan panas untuk menciptakan tekanan negatif di dalam geras bekam tradisional. Cuman untuk bekam api untuk saat ini kita belum pelajarin, paling ya hanya 3 jenis bekam dulu aja yang kita pelajarin. Untuk standar SOP, tujuannya standar prosedur pelaksanaan ya terapi bekam itu agar aman, higienis, efektif dan sesuai kaidah kesehatan. Peralatan dasarnya apa aja sih? Yang pertama, yang pastinya alat bekam. Kop kaca, plastik dengan pompa atau manual. Terus kita ada pisau atau silet steril. Sekali pakai ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nggak apa berkali-kali itu bohong. Kita harus selalu biar higienis sekali pakai. Sarung tangan medis, masker dan apron. Terus kapas alkohol dan antiseptik. Kelima, minyak zaitun atau minyak herbal untuk pelicin. Keenam, plester atau kasa untuk menutup luka. Yang ketujuh, tempat sampah medis untuk membuang benda tajam atau limbah. Persiapan pasien, yang pertama wawancara dan pemeriksaan ringan tekanan darah. Biasanya kita kalau ada pasien kita tanya-tanya dulu, wawancara dulu riwayat penyakit atau tekanan darah, dia punya anemia kah, diabetes kah, atau tekanan dia hemofilia. Terus kita lihat kondisi kulitnya kayak gimana, ada luka nggak, ada luka terbuka atau infeksi. Kalau misalkan pasiennya udah setuju, oke, kita bisa lanjut sebelum tindakan. Terus posisikan pasien dengan nyaman di tempat tidur terapi. Tapi kalau kita pada saat baksos, kita nggak tiduran tapi duduk posisinya. Yang keempat, prosedur pelaksanaan untuk bekam kering. Yang pertama, setelah tadi ya ngobrol-ngobrol dengan pasiennya, yang pertama ya bersihkan area bekam dengan alkohol. Jadi badan pasiennya kita sterilin dulu dengan alkohol. Kedua, pasang kop di titik-titik tertentu. Gunakan pompa untuk menciptakan tekanan negatif. Diamkan 5 sampai 10 menit. Lepaskan kop dan bersihkan kembali. Terus untuk bekam basah, setelah tadi proses bekam kering, setelah 3 menit baru kita lepas kop, bikin sayatan 1 atau 2 mili di area bekam. Terus pasang kembali kop dan hisap kembali selama kurang lebih 5 menit hingga darah keluar. Lepaskan kop, bersihkan darah dengan kapas. Terus kelimanya, setelah di kop kita beri minyak herbal antiseptik dan tutup luka dengan kasa steril. Terus untuk lokasi titik bekam umum biasanya ya, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol dengan pasien, kita bisa menentukan nih keluhan pasien di mana, dan kita bisa menentukan titik-titik bekamnya. Yang pertama, kepala dan tengkuk itu al-kahil.
Itu untuk mengobati sakit kepala, hipertensi. Terus punggung atas, alkadain, stres, dan pegal bahu. Di area pinggang, biasa untuk keluhan nyeri punggung, bawah, dan ginjal. Di dada, asma, dan paru-paru. Di betis dan kaki, asam urat, dan untuk memperlancar sirkulasi darah. Larangan, jangan pernah melakukan bekam itu pada penderita anemia berat, hemofilia, dan gangguan pembekuan darah. Itu bahaya. Terus ibu-ibu hamil trimester pertama nggak boleh bekam. Terus kulit luka, tadi kan udah tahu kondisi kulit pasien. Kalau misalnya ada luka, infeksi, bisul, jangan bekam. Mungkin lain kali kalau udah sembuh baru bekam lagi. Terus dilakukan segera setelah makan besar. Tapi nggak boleh, yang saya baca dan konsultasi sama tabib juga, jangan habis makan besar langsung bekam. Itu nggak boleh, minimal 1-2 jam baru kita bekam. Dan hindari bekam di area pembuluh besar, daerah leher. Itu kesalahan saya waktu itu. Langsung udah di revisi sama tabib upai. Pasca bekam, biarkan pasien istirahat 15 sampai 30 menit. Setelah bekam, terus minum air hangat atau madu. Terus anjurkan nggak mandi. Air dingin selama 3 atau 4 jam. Terus kita kasih edukasi. Kalau misalkan dia penderita dia apa jangan makan gorengan atau pedas, santan dalam 24 jam. Itu agar proses pembekaman jadi lebih baik. Sterilisasi setelah hasil tindakan dan titik bekam dalam lembaga observasi, alat bekam biasanya kita steril, kita cuci air sabun, disinfektan 15 sampai 30 menit dan dikeringkan di tempat yang aman. Jarum ya tadi selalu sekali pakai. Memakai APD, ya sarung tangan wajib, biar kalau misalkan pasiennya menderita penyakit kulit atau apa nggak tertular sama kita. Ruangan bersih dan ventilasi baik biar gak gerah, pencahayaan cukup biar nggak salah bekamnya, dan limbah bekas darah juga kita buang. Harus ada prosedur medis biohazard. Untuk titik bekam sunnah, opo? Oh ya, tadi dijelasin Al-Rosi, puncak kepala itu bisa mengobati gila, sakit kepala, migrain, stroke. Ini bukan gila ya, apa ya? Gila ya. Stroke, sihir, dan 178 jenis penyakit. Terus al-khadain, belakang kepala, sakit gigi, sakit telinga, dan stroke. Al-kahil, pangkal tengkuk. 2 di sini, nanti di praktek kita bisa belajar. Itu mencegah tekanan darah berlebihan di tengkuk, rabun, dan berjalan di mata, di benjolan dekat mata. Al-warok itu biasanya di gangguan ginjal, sakit pinggang, susah untuk punya keturunan, kencing nggak lancar, dan haid tidak lancar. Itu di titik al-warok. Al-kitifain, 2 bahu, hipertensi, bahu, stroke, dan sakit leher. Dan yang ini 10 al-zohri godami, di betis, ketegangan urat, sangkal, otot, dan stroke. Terima kasih. Ada satu lagi. Ya, ini kondisi-kondisi pasien yang nggak boleh dibekam. Yang pertama, kondisi pasien yang lemas, shock atau kolaps. Ciri-cirinya apa? Dia keringat dingin, tekanan darah nurun, denyut lemah. Itu kalau kita bekam bisa memperparah kondisi dan bahkan bisa pingsan karena darahnya berkurang lebih cepat.
Dan sebaiknya kita beri air hangat atau madu, kurma itu bagus banget untuk menaikkan energi. Dan keduanya, pasien dengan tekanan darah sangat rendah, hipotensi berat, tekanan darahnya kurang dari 90/60. Bekam bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh, resiko pusing dan pingsan. Jadi nunggu stabil dulu baru kita bekam. Dan ketiga, pasien anemia berat. HB-nya kurang dari 10 gram. Karena darahnya sudah sedikit, dibekam malah tambah habis. Lakukan terapi penguatan darah dulu, minum tadi kojima, kurma, jinten, dan madu. Tambah habat atau sauda. Yang keempat, pasien demam tinggi atau infeksi akut. Tubuh pasien biar tinggi di atas 38 derajat, menggigil, masih dalam fase infeksi. Biasa bekam bisa mempercepat penyebaran infeksi. Terus tunda dulu sampai panasnya reda. Lalu kita lakukan bekam kering di punggung untuk pemulihan. Atau yang kelima, pasien setelah operasi. Habis operasi kurang dari 1 bulan itu tidak boleh untuk dibekam. Karena luka operasi jadi biasa belum pulih sempurna. Bekam bisa mengganggu proses penyembuhan minimal 4-6 minggu lah. 4-6 minggu setelah kering baru kita bisa bekam. Yang keenam, pasien dengan gangguan pembekuan darah, hemofilia, trombosit rendah, konsumsi obat pengencer darah. Biasanya kalau kita bekam bisa menyebabkan darah lama berhenti dan resiko luka infeksi. Terus kalau untuk bekam basah, takutnya ya tadi lukanya nggak kering-kering. Ketujuh, pasien dengan penyakit kulit menular di area bekam, herpes, koreng, infeksi jamur terbuka, itu biar tidak tertular ke terapisnya. Tunggu sembuh baru kita bekam. Ke-8, ibu hamil, khususnya yang di trimester 1 dan 3, itu bisa kontraksi, memicu kontraksi dan gangguan sirkulasi ke janin. Boleh bekam tapi bekam kering, nggak basah. Biasa di punggung atau bahu dengan ahli yang tidak yang dengan ahli, tapi tidak boleh di pinggang atau di perut. Yang ke-9, pasien yang baru donor darah, kehilangan darah banyak karena tubuhnya itu masih perlu darah pengganti ya. Ganti darah yang hilang, tunggu minimal 3-7 hari. Ke-10, pasien dengan gagal ginjal, gagal jantung atau koma. Bekam bisa memperberat kerja jantung atau ginjal karena perubahan volume darah mendadak. Fokus dulu ke stabilitas medis dan herbal ringan dengan penguatan organ, baru bisa dibekam. Yang ke-11, pasien dengan kondisi psikis tidak stabil atau epilepsi karena resiko kejang dan stres meningkat saat dibekam. Biar tenang dulu, baru bisa dibekam dengan bekam ringan. Kondisi yang harus berhati-hati nih, masih boleh dibekam tapi harus diperhatikan. Yang pertama, lansia lemah, nggak boleh bekam basah, bekam kering aja. Terus pasien diabetes, biasanya hindari luka bekam di kaki, lambat sembuh. Sama pasien hipertensi, bekam dilakukan setelah tekanan darahnya turun stabil, jangan pada saat hipertensinya dinaik kita bekam, wah bahaya. Itu alternatif kalau tidak bisa dibekam. Kalau misalkan tadi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan pasiennya ada apa? Ketahuan harus kategorinya, baru kita bisa bekam seluncur untuk sirkulasi, bekam kering atau herbal detox. Herbal detox lembut itu biasanya sambilioto, temulawak, madu dan habat tahu sauda. Terima kasih. Materinya cuma sedikit, kita lebih banyak praktek. Makanya untuk rekan-rekan baru mungkin lebih gampang nerimanya karena materinya cuma 30% lah paling ini. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan Bro Ruri. Selanjutnya mungkin praktek
yang nantinya akan dipandu Mbak Cici. Monggo Mbak Cici bawa alatnya orang. Bawaan. Itunya apa? Tisu dulu. Tisu di rumah. Amin. Cek, amin. Kasih siapa nih? Kasih ya. Amin. Alatnya kayak kenalin alatnya. Kenalin. Pakai itu bebek. Berduduk aja ya. Mungkin di sini saya ingin memperkenalkan alat-alat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bro Ruri. Alat yang utama ini kop, ini yang kecil bisa digunakan di leher. Yang kedua ini ya sama kop juga bisa dipilih nanti besar kecilnya pasien, tubuh pasien itu bisa dipilih. Ini ada beberapa ukuran, nanti bisa dipilih. Ini kan juga ada yang besar juga, kalau misalkan badannya itu besar kita kasih yang besar juga ya. Nah, untuk di leher atau di punggung, di pinggang itu disesuaikan kondisi pasien. Dan ini jarum harus kita steril, satu pasien satu. Kita pastikan kita ganti satu pasien satu, sarung tangan satu pasien satu. Jadi untuk menghindari terapis ini ya tadi yang dikatakan Munduri ya, apabila ada pasien yang ya ada penyakit kulit atau apa, ada kelainan yang itu, jadi kita terhindar dari situ. Jadi kita setiap satu pasien satu jarum, satu sarung tangan, satu set kanan kiri itu kita harus ganti, itu sesuai SOP yang kita terapin di sini. Jadi tidak ada satu jarum, satu sarung tangan untuk dua pasien, itu jangan sampai terjadi ya. Dan ini minyak zaitun dan ini alkohol. Jadi nanti sebelum bekam itu kita akan semprotkan alkohol dulu untuk steril. Untuk steril alat kita semprot ya. Baru kita pasang nanti jarum, setelah itu baru kita pasang sarung tangan lah bro. Baru nanti kita kop kering, itu tergantung si pasien ini dia atau kulitnya, kita sekali aja cukup atau setengah, kita lihat cukup misalnya dia kali gini ya cukup, bisa nih. Dan kita pakai minyak zaitun dulu. Kalau diginin gampang, dia cukup sekali nggak apa-apa. Kalau misalnya kurang, kita tambahin lagi nggak apa-apa. Untuk merelaksasi si pasien, fungsinya itu kita terus kita seluruh badan ya, badan terus kita naik. Setelah itu kita lakukan kop kering. Kop kering tadi yang di bagian-bagian, sorry Bro Ruri, sedikit menunjukkan biar sedikit maaf kesan aja ya. Nah, sini kan seperti ini kayak tengkuk sini tadi ya, kita lakukan kop kering di sini. Kita diamkan 5 sampai 10 menit untuk efek pembukaan pori-pori atau pembiusan secara alami ya. Diamkan dulu secara 5 sampai 10 menit di bagian-bagian sini, nanti leher yang sunahnya, punggung sini dan pinggang, dua pinggang sini patokannya di siku sini sini, dan sini 2 jari di sini nanti. Jadi dari tengah itu ya? Dua di tengah jari sini. Di sini utama tengkuk Bu, di tengkuk ya. Sini kalau kita pegang gitu kan tengkuk terasa tuh. Nah, terasa di sini. Nah, ini ya. Kalau gitu bisa maaf Pak, bisa Bu duduk dikit. Nah, kita pegang, oh sini berarti kita hajar sini. Di leher 1 jari dari sini ya. Dari sini kita 1 jari
ini kalau misalnya maaf ya kalau kelewat ini bahaya ini pembuluh darah besar nih, bahaya, kita hindarin tuh. Kalau bisa meminimalisir satu jari itu di sini satu, sini satu, gitu ya. Nanti nah setelah dikop kering, setelah seluncur dikop kering untuk memberikan efek bius tadi, dia kan akan kebas. Nanti setelah ini kan kita udah kasih jarum, kita akan kalau misalnya di situ kan tadi dengan sayatan, kalau di sini kayak terlalu ekstrim, kalau akhirnya kita pakai lancet atau jarum ini, kita sesuai arah kebalikan arah jarum jam seperti orang tawaf, dari kiri ke kanan terus kita gitu biasa aja, jangan nanti kalau udah diketarik, kalau kita nggak usah, oh ini udah kena belum ya, nggak perlu gitu ya. Jadi kayak waktu itu Mbak Asih sempat gitu, nggak apa-apa, itu namanya belajar, dari situ pengalaman nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Udah kita gini, dia akan timbul tuh bintik-bintik darah itu udah keluar tuh, kita terusin aja, muter terus kayak apa ya, obat nyamuk ya itu. Nah kita terus gitu saya setelah dia udah itu kita lakukan lagi, kita kop lagi tuh, tarik dua tarikan atau 2,5 nggak apa-apa, tarik, udah kita dimin semua sama, kita lakuin seperti itu sama. Setelah itu udah kita diamkan dulu 5-10 menit atau kita tunggu nih darah ini mengental. Fungsinya apa? Untuk nanti pas saat kita pencopotan kopnya ini, si darah ini pas saat kita mau basuh jadi tidak tumpah-tumpah. Kalau misalkan masih cair, kita ngeceknya gampang, kita gini-gini aja Bu. Kalau dia kental kan udah nggak gerak tuh, kalau masih basah atau belum kental dia diginin masih goyang-goyang tuh, tik ya, masih goyang, kita gini aja nih. Oh udah kental, baru kita bisa cabut. Terserah mau cabut dari mana dulu yang gampang, misalkan sini gampang ya kan, ya nggak apa-apa di sini dulu, sini nanti sini, nah sini terserah mau yang mana dulu yang gampang, apa mau di sini dulu. Emang kalau saat dibekam di sini agak sakit ya pas saat di lancet, karena ini kan ginjal ya. Emang kadang si pasien juga, aduh nggak apa-apa, itu emang ini intinya ke ginjal ya. Tadi kan udah jelaskan beruri itu ke ginjal, itu pasti akan ada sedikit terkejut, nggak apa-apa, emang itu efek itunya nggak apa-apa. Terus nah seperti itu udah, itu semua kita lakukan bersih, kita kasih lagi minyak zaitun nih Bu, untuk menghilangkan si bekas tusukan tadi, untuk menetralisir tuh biar lukanya itu nggak terbuka, jadi ditutup oleh zaitun itu tadi ya. Setelah itu udah biarkan mereka relaksasi 5-10 menit, silahkan minum madu apa nanti biar enak gitu kan. Mungkin segitu dari saya penjelasan, mungkin nanti lanjut bisa praktek oleh Ibu Cici ya. Kita jongkok ya, mungkin dibantu dengan Fatiha satu. Oh ya boleh, silakan, boleh silakan.